Pemirsa, aparat kepolisian Polsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan kendaraan sepeda motor yang diduga hasil rampasan oknum debt collector ilegal. Jadi penggerebekan ini dilakukan karena warga udah resah begitu ya dengan hal-hal yang terjadi ini, maraknya oknum debt collector ilegal yang bisa aja ngerampas motor di pinggir jalan. Dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan ada 82 kendaraan sepeda motor dari 2 lokasi yang dijadikan memang tempat penyimpanan sepeda motor hasil rampasan ini. Ada 5 orang juga yang berhasil ditangkap begitu ya. Seluruh barang bukti serta 5 orang ini juga diamankan di Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semangat sekali malah sepertinya untuk menyambut long weekend begitu ya. Betul, lumayan panjang lagi. Betul, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sampai 4 hari begitu ya kalau yang ikutan cuti ya bersama. Dan ini juga hari Jumat, Reza. Biasanya kalau Jumat itu suasana menjadi adem ya, Jumat berkah. Betul, pasti lebih semangat hari ini kerjanya karena untuk menyambut long weekend, tanggal masih muda juga begitu ya untuk bersiap liburan. Tapi sebelumnya saya sudah menyiapkan pantun nih. Asik. Ke pasar pagi beli pepaya. Cakep. Pagi-pagi kami menemani Anda supaya paginya lebih ceria. Cakep. Saya juga mau balas nih pantun Reza. Ngopi pagi sambil nyemil roti. Cakep. Jangan lupa sikat gigi kalau lagi mandi. Cakep. Reza, yang dulu-dulu jangan dipikirin lagi. Cakep. Pikirin premanisme yang nggak mau berhenti-berhenti. Itu dia akan salah satu jadi bahasan kita hari ini ya. Tapi setelah ini pemirsa kita juga punya informasi lainnya mengenai ada puluhan pria bertopeng nih yang diduga preman suruhan terlibat bentrok dengan warga di Pati, Jawa Tengah. Jadi bentrokan ini memang dipicu oleh sengketa lahan pertanian. Nah, lagi-lagi premanisme ya. Aksi puluhan orang bertopeng ini mendapat perlawanan warga hingga terjadi adu mulut dan bentrok. Namun karena kalah jumlah, 2 rumah warga yang berdiri di lahan sengketa tersebut berhasil dirobohkan oleh puluhan orang bertopeng tersebut. Sengketa tanah di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah yang melibatkan kelompok petani dan dengan sebuah pabrik gula di Kecamatan Tayu ini tidak kunjung usai pemirsa. Konflik terjadi karena lahan pertanian milik negara dimanfaatkan oleh perusahaan pabrik gula tersebut. Para petani menuntut agar tanah itu bisa digunakan kembali oleh warga. Ya, ini masih terkait dengan bentrokan ya, Reza. 2 kelompok mahasiswa di kampus UMI Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Jadi bentrok antar manusia atau mahasiswa ini begitu ya, melibatkan 2 kelompok mahasiswa dari Fakultas Teknik dan salah satu dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Penyebabnya karena salah satu kubu mahasiswa melakukan penyerangan terlebih dahulu, bahkan wakil rektor juga sempat dikejar oleh salah satu kubu. Untuk upaya mencegah supaya kejadian ini tidak terulang, aparat kepolisian akhirnya disiagakan di sekitar kampus begitu ya. Ini aduh lumayan parah sekali kalau kita lihat dari gambar bentrokan yang seharusnya mahasiswa fokusnya belajar, bukan bentrok satu sama lain begitu. Iya, bahkan wakil rektor juga sempat dikejar ya dengan menggunakan senjata tajam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi sih di sana. Jadi malah yang berikutnya juga nggak kalah bikin geger nih. Ada temuan tengkorak kepala manusia di sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya pemirsa, keberadaan dari tengkorak manusia ini
di bagian plafon sebuah rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur yang terjadi pada Kamis kemarin. Seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi menemukan tengkorak kepala manusia tersebut. Saksi lalu melaporkan penemuannya ke pemilik rumah dan diteruskan ke petugas kepolisian sektor Durensawit dan Polres Metro Jakarta Timur. Polisi yang tiba di lokasi lalu menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi juga pemilik rumah. Diduga tengkorak kepala manusia sudah berada di lokasi ini sejak lama. Pemilik rumah juga mengaku terkejut, pasalnya dirinya membeli rumah tersebut pada tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut. Sementara pemilik rumah sebelumnya mengaku sudah mengetahuinya saat dirinya hendak berpindah rumah usai menjualnya. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi udah ada belasan tahun di sana ternyata ya? Iya, ternyata ini tidak ketahuan, berarti ini tidak tercium ya, tidak ada bau busuk lagi berarti. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga tidak terima dilakukan razia warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuat rusuh. Ini bahkan sejumlah barang di lapas dirusak oleh warga binaan yang sempat menguasai lapas. Kerusuhannya terjadi kemarin pukul 9 pagi. Jadi memang diduga ini berawal saat warga binaan teriak menggunakan speaker yang menyampaikan bahwa mereka merasa ditindas di sana. Jadi aparat gabungan juga berupaya mengamankan situasi di lokasi. Hingga saat ini masih belum tahu nih sebenarnya apa yang jadi penyebab kerusuhan ini. Bahkan katanya juga situasi di lapas sudah mulai kondusif ya. Sudah kondusif ya. Jadi kalau berikutnya ini tentang sweeping malah nih. Ada kabar bahwa petugas akan melaksanakan operasi kendaraan bodong dan mengambil paksa dari rumah yang menyebabkan warga ini mengadang kendaraan petugas. Yang Anda saksikan pemirsa adalah video amatir milik warga yang menunjukkan massa berupaya menghadang rombongan kendaraan aparat kepolisian yang sedang melaju di jalur desa Batu Poro Barat, Sampang, Madura, Jawa Timur. Tampak warga dari berbagai usia terus berdatangan dengan membawa sejumlah pentungan. Akibatnya rombongan petugas kepolisian ini terhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanannya. Insiden ini tak berlangsung lama usai petugas memberikan penjelasan kepada massa jika rombongan ini tidak berkaitan dengan operasi kendaraan bermotor, melainkan petugas yang hendak kembali ke Mapores Sampang usai membubarkan arena sabung ayam di desa Batu Poro Barat. Operasi penggerebekan ini pun gagal, ditengarai sudah bocor terlebih dahulu. Pasalnya arena sabung ayam yang berada di tengah hutan sudah kosong tanpa ada seorang pun pemain judi. Akhirnya petugas hanya membongkar bangunan di arena sabung ayam. Ada ladu sing. Nah Reza, saatnya kita memantau kemacetan lalu lintas di Jumat pagi. Apakah Jumat ini jelang long weekend tetap macet? Kita akan pantau bersama dengan Brigadir Yasinta di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Halo, selamat pagi Mbak Mala. Ya, silakan dengan informasi lalu lintas di sana. Ya baik, terima kasih rekan Reza dan Mala di studio. Terima kasih, terima kasih rekan Reza dan Mala di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya
Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik dari Salemba atau Kuningan yang akan menuju Cawang, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat di jalur flyover dari Kampung Melayu yang akan menuju Tebet, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya pengendara roda 2 yang memotong arus maupun melawan arah di kawasan ini. Selain itu juga keberadaan angkutan umum yang berhenti di bahu jalan serta adanya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang juga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari Tebet maupun Cawang yang akan menuju Jatinegara, dan jangan melawan arus karena sangat membahayakan keselamatan sesama pengguna jalan dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda dan menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 300 luka ringan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan Reza dan Mala. Baik, Bu Cinta joget statue. Cakep. Brigadir Yasinta, thank you. Brigadir Yasinta seneng deh dapat pantun dari Reza. Akhirnya dapat balasan pantun, tapi sepertinya agak sulit begitu ya. Iya, besok dibalas katanya Brigadir Yasinta. Besok ya, atau Japri aja boleh. Dan berikutnya pemirsa, kami punya serangkaian informasi menarik untuk Anda. Di antaranya ada Kejaksaan Agung nih yang menyita uang ratusan miliar rupiah terkait dengan kasus korupsi Duta Palma Group. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Nah, Anda bisa lihat nih uang semua ya, ada 479 miliar rupiah dalam kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex Plantations. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Sutikno, menjelaskan bahwa uang miliaran ini disita dari dua anak perusahaan PT Darmex Plantation, yaitu ada PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan juga PT Teluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit ya. Jadi rencananya uang ini bakal dikirim ke luar negeri lewat jasa perbankan. Namun penyidik penuntut umum Kejagung langsung melakukan pemblokiran dan juga penyitaan. Jadi total uang yang sudah disita sejumlah 6,8 triliun. Wow. Fantastis ya. Jadi terdakwa bisa dijerat dengan pasal 3, 4, atau 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ini kalau dibeliin seblak kira-kira bisa sama pabrik-pabriknya ya. Bisa jadi kolam renang juga ya seblaknya. Banyak banget jumlahnya, kerugian negara. Berikutnya ada dua hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Ronald Tanur yang divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya pemirsa, putusan vonis dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis sore. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Teguh Santoso menyebut terbukti menerima suap dari pengacara Lisa Rahmat untuk membebaskan Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti.
Keduanya juga dianggap terbukti menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana perintah, Damanik juga dihukum membayar denda sebesar 750 juta atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Sementara mantan hakim Mangapul diharuskan membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Vonis hukuman 7 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 9 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sidang kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur masih berlanjut hingga sore hari di Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan vonis terhadap mantan hakim Heru Hanindyo. Terdakwa Mangapul 1. Saya ulangi lagi. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Mangapul. Berikutnya, ini kita bahas soal laporan dugaan ijazah palsu atau polemik keaslian ijazah dari Presiden ke-7 Pak Jokowi ya oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA beberapa waktu lalu. Jadi Barreskrim Mabes Polri bergerak dengan cepat melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut. Selain setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga ini telah mengumpulkan data dan juga dokumen begitu ya. Kita lihat informasinya. Tim penyidik Barreskrim yang dipimpin Brigjen Juhandani Raharjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Dir Tipidum Barreskrim Polri tiba di Solo untuk melakukan penyelidikan tambahan terkait laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut Brigjen Pol Juhandani, penyidikan kasus ini masih berlangsung. Penyidik datang ke Solo untuk mengumpulkan data pembanding terkait dokumen ijazah dari teman-teman sekolah Jokowi. Sebelum di Solo, tim penyidik juga ke Yogyakarta dengan upaya yang sama, mencari pembanding dokumen teman kuliah Jokowi di UGM. Brigjen Pol Juhandani mengaku saat ini penyelidikan sudah 90%. Tinggal 10% yaitu hasil uji lapor sari data dan dokumen yang sudah dikumpulkan penyidik. Sementara terkait saksi, penyidik sudah memintai keterangan sekitar 31 saksi. Menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Gerak cepat tim penyidik Mabes Polri dalam menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga semuanya menjadi jelas. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan. Penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi dalam pelaporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. 3 saksi yang hadir diantaranya adalah Rustam Effendi, Damai Harilubis, dan Kurnia Tri Royani. Iya, sementara itu ada Rizal Fadila yang ternyata berhalangan hadir begitu ya, walaupun sudah ada penjadwalan karena mengalami kecelakaan. Polisi terus mendalami pelaporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Jokowi. Ketiga saksi yang hadir ialah Rustam Effendi, Damai Harilubis, dan Kurnia Tri Royani. Selain ketiga saksi tersebut, Rizal Fadila turut diundang oleh penyidik Polda. Namun, tim kuasa hukum mempertanyakan keputusan penyidik memanggil kliennya hari ini dan menyampaikan alasan ketidakhadiran Rizal dalam pemanggilan. Selain menyampaikan bahwa klien kami sakit, selanjutnya kami juga komplain terhadap surat tersebut. Di antaranya dasar LP-nya itu tidak disebutkan atas nama pelapor siapa dan terlapor siapa.
tentu klien kami harus mempertimbangkan apakah akan menghadiri atau tidak. Seharusnya Rizal Fadila atau RF dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun Rizal batal hadir lantaran mengalami kecelakaan. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Kadin Indonesia bersama Danantara menyelenggarakan Indonesia Reception Dinner Night 2025. Acara ini dihadiri oleh investor global, berbagai pemilik perusahaan ekuitas, hingga artis Hollywood. Ya, kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Danantara ini bertujuan menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Makan malam ini merupakan salah satu langkah diplomasi halus agar Indonesia menarik perhatian mereka. Dengan menggabungkan budaya, bisnis, dan diplomasi, makan malamnya dibalut dengan nuansa khas Indonesia. Bersama Danantara. Danantara tentunya adalah sovereign wealth fund yang besar, yang diapresiasi dan bisa menjadi suatu katalis untuk ekonomi Indonesia. Tapi yang paling penting adalah semua happy, mereka ingat Indonesia dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat masyarakat luas karena akan lebih banyak perdagangan dan juga investasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Warga di Kabupaten Blora digemparkan dengan adanya temuan mayat seorang pria di dalam kamar dengan kondisi sudah bau yang menyengat dan juga penuh belatung. Ini diduga sudah 3 hari meninggal dunia dan baru diketahui oleh tetangganya setelah baunya tercium ya. Pasti ini memang sudah berbau ya, sudah 3 hari. Diketahui korban bernama Sunarto, 70 tahun, warga Kelurahan Melangsen. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangga dekatnya yang curiga tidak kelihatan keluar rumah selama 3 hari. Saat dipanggil tidak ada jawaban dan adanya bau menyengat. Tetangga kemudian melaporkan ke pihak kepolisian dan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Menurut keterangan Ketua RT, pemirsa, korban terakhir diketahui berkumpul bersama tetangga pada Minggu dan tinggal di rumah sendirian. Pihak kepolisian dan tim TRC BPBD Blora kemudian mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutiono Blora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan terkait meninggalnya korban karena masih dalam pemeriksaan pihak rumah sakit. Pemirsa, dari Blora kita ke Jombang, Jawa Timur. Warga Jombang digegerkan dengan penemuan mayat dengan jenis kelamin laki-laki. Mengenaskannya, korban yang ditemukan warga ini terdapat bekas luka-luka di bagian wajah. Dan atas kejadian ini, warga sempat dibuat heboh. Jadi diduga warganya bernama Dodi yang domisilinya masih sekitar lokasi. Awalnya warga sekitar yang mau buang sampah di sungai kaget dengan menemukan ada pria tergeletak tidak bernyawa begitu di belakang bangunan KUD desa setempat. Setelah menemukan itu dia langsung lapor ke polisi ya. Sampai saat ini polisi juga masih menyelidiki lebih lanjut terkait dengan kasus itu. Barang bukti yang di lokasi juga sudah diamankan oleh polisi. Yang berikutnya juga viral, ada video yang menunjukkan seorang wanita berkerudung yang tengah diinterogasi. Diduga kedapatan mencuri beberapa perlengkapan bayi dari sebuah minimarket di Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi pelaku tertangkap usai salah satu pegawai berteriak maling dan pelaku dikejar oleh warga. Terlihat dalam video, pemirsa, beberapa warga berusaha menginterogasi wanita berkerudung itu serta memaksanya untuk mengeluarkan beberapa barang yang telah dicurinya, seperti minyak telon dan beberapa minyak kayu putih. Awalnya pelaku sempat mengelak bahwa dirinya tidak mencuri barang-barang tersebut. Namun atas desakan warga, pelaku akhirnya mengakui bahwa dirinya telah mencuri beberapa barang dari minimarket tersebut dan akan bertanggung jawab.
Menurut keterangan dari penjaga parkir, Ujang diduga melakukan aksinya saat penjaga toko lengah dan langsung memasukkan barang-barang yang diduga diambilnya ke dalam tas. Atas kejadian ini, pelaku sempat ingin diamankan ke Polsek Sektor Sukasari, Kota Bandung, seperti yang terekam dalam video. Namun melihat pelaku yang sudah mengakui perbuatannya, pihak minimarket akhirnya memilih jalur damai dan kekeluargaan. Memang sebaiknya sih kalau bisa diselesaikan dengan cara damai dulu ya. Apalagi ini kalau kita lihat barang yang diambil adalah minyak telon dan minyak kayu putih. Kita nggak tahu ya apakah memang mau dijual atau untuk keperluan anak mungkin. Iya, tapi ada imbauan juga supaya ini ada efek jera begitu. Betul. Ya. Diharapkan memang tindakan mencuri tetap tindakan yang salah dan kriminal. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Aksi pencurian tabung gas 3 kg makin marak terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain aksi terekam kamera pengintai atau CCTV, mirisnya terduga pelaku saat beraksi sedang membawa ketiga orang anaknya dan satu diantaranya ini dalam gendongan. Jadi kita lihat nih sama-sama videonya. Terlihat ibu yang satu lagi gendong anaknya ini modusnya membobol pintu dan mengambil gas curiannya tuh, gas LPG 3 kg ya. Jadi miris banget, anaknya bahkan dibawa di atas motor dalam gendongan yang satu, yang dua lagi berboncengan di sana. Udah melanggar peraturan lalu lintas begitu ya. Tidak menjaga kesehatan atau keselamatan dari anaknya, mencuri pula, dan ini untungnya juga terekam kamera CCTV ya. Akibat pencurian ini memang korban tidak dilaporkan, namun ia berharap adanya itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan tabung gas yang memang diperlukan untuk berdagang setiap hari. Tabung gasnya di mana, Bu? Yang berikutnya tragis pemirsa, ada 3 balita yang tewas dalam peristiwa kebakaran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban kebakaran rumah warga di Jalan Suprapto, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari bertambah. Sebelumnya 2 balita, 2 tahun dan adiknya berumur 1 tahun terjebak dalam kobaran api. Keduanya ditemukan berpelukan di dalam lemari. Lalu balita korban ketiga ini sempat dirawat di rumah sakit terlebih dahulu, namun kemudian akhirnya meninggal dunia juga. Saat kebakaran ada 4 anak dalam rumah tanpa diketahui keberadaan ibu mereka. Warga berhasil menyelamatkan 2 anak yang menderita luka bakar, namun 1 diantaranya kemudian turut meninggal dunia. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Karena informasi tadi penyebab kebakaran ini belum diketahui, kita akan langsung menghubungi Kanit Reskrim Polsek Mandoga, Ibtu Andri Irwanto. Baik, selamat pagi Pak Ibtu Andri. Pagi Mbak Mala. Ya, Pak Kanit, kita ingin ketahui bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa kebakaran ini. Apakah penyebabnya sudah diketahui saat ini? Baik, dapat kami jelaskan bahwa terkait penyebab kebakaran sampai saat ini masih kami dalam proses penyelidikan yang mendalam. Mengingat ada beberapa keterangan dari pemilik rumah dan video yang sempat beredar, kami masih mendalami dalam proses penyelidikan dengan dibantu dari unit identifikasi Polresta Kendari. Baik, Pak Kanit, sebenarnya dari temuan polisi dari TKP, apa saja yang sudah ditemukan di sana? Baik, di TKP sendiri kami telah menginterogasi beberapa orang yang menjadi saksi, diantaranya pemilik rumah dan orang yang kebetulan berada pada saat kejadian kebakaran, di mana memang ada beberapa keterangan dari saksi-saksi yang mendiami rumah tersebut, di mana meteran listrik yang ada di rumah saat terjadinya kebakaran itu sering jatuh atau sering kelebihan daya, begitu. Demikian. Namun hal tersebut masih kami mendalami hingga suatu nantinya kami akan mengumpulkan keterangan alat bukti untuk menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kebakaran sesungguhnya.
Iya, Pak Kanit, keempat balita ini berada di dalam rumah tanpa ada ibunya atau orang tuanya. Apakah kondisi rumah juga terkunci, Pak Kanit? Baik, dapat kami jelaskan bahwa sesaat sebelum kejadian, sebelum ibu kandung mereka berangkat bekerja di salah satu tempat penjualan gerai handphone, ibunya berinisiatif untuk mencari makanan di luar. Tentunya pada saat itu untuk mengamankan anak-anak balitanya di dalam, tentunya pintu tertutup rapat dan dikunci untuk kemudian ibunya mencari makanan. Namun kembalinya dari mencari makanan, ya rumah sudah dalam kondisi terbakar. Demikian. Oke, ini pergi untuk keluar makan berarti waktu orang tuanya meninggalkan anak di dalam rumah tanpa pengawasan, waktunya tidak begitu lama begitu, Pak? Baik, terkait masalah waktunya, jadi menurut keterangan dari ibu korban sendiri bahwa sekira pukul 11.30 siang, ibunya keluar bersama seorang teman prianya, dan sekembalinya dari mencari makanan itu sekira pukul 14.15 siang. Demikian. Ya, Pak Kanit, apakah saat ibu balita ini meninggalkan rumah, adakah kompor yang dinyalakan mungkin dari pengakuan ibu korban, atau mungkin anak-anak ini terindikasi menyalakan sesuatu di dalam rumah, Pak, atau hanya pengaruh korsleting listrik? Baik. Terkait hal tersebut, semuanya belum dapat kami pastikan penyebab kebakaran. Namun untuk dugaan-dugaan terkait anak-anak yang bermain korek seperti video yang sudah beredar sebelumnya, dapat kami sampaikan di sini bahwa memang beberapa hari sebelum kejadian pernah salah satu dari anak korban ini sempat bermain korek hingga membakar sebagian horden yang berada di rumah. Sejak kejadian tersebut, orang tua dari anak-anak ini lebih mawas diri, menghindari dari keberadaan korek yang ada di rumah, kompor yang menyala pada saat meninggalkan anak-anak. Jadi kemungkinan ada sugesti dari si anak yang saat ini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Namun hal itu menjadi pertimbangan kami dalam proses penyelidikan, menjadi bahan masukan bagi kami juga, apakah hal tersebut bisa atau dapat menjadi salah satu penyebab kebakaran, masih kami dalami semuanya. Demikian, Pak. Baik, Pak Kanit, bagaimana dengan kondisi korban yang saat ini masih dirawat? Apakah memang terakhir kami mendapatkan info kondisinya dalam kritis begitu? Apakah sudah ada kabar yang lebih baik dari itu, Pak? Sudah membaik atau seperti apa? Baik. Hasil koordinasi dengan pihak dokter yang menangani, progres perkembangan dari anak yang saat ini masih mendapat perawatan cukup baik. Ya, mudah-mudahan kami harapkan terus berkembang dengan baik hingga berangsur pulih. Harapan kami seperti itu. Kami juga mohon doanya. Dengan luka bakar yang mencapai 60% tentunya tidak mudah, namun kami sangat-sangat berharap bantuan doa dari seluruh masyarakat bisa membantu proses pemulihan dari anak tersebut. Mungkin. Iya, Pak Kanit, kalau dari status ibu pelaku ini apakah bisa dimasukkan unsur kelalaian? Baik, terkait masalah, ya, terkait dari unsur-unsur kelalaian yang dilakukan oleh orang tua, kami belum sampai ke tahap itu. Kami masih fokus ke penyebab kejadian kebakaran tersebut. Dan untuk apakah ada unsur kelalaian atau tidak, kemungkinan kedepannya kami akan berkoordinasi dengan satuan unsur pimpinan tingkat atas, dalam hal ini Satreskrim Polresta Kendari, untuk mendalami terkait hal-hal tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ini masih dalam pengembangan, begitu ya, masih dicari penyebab pastinya. Tapi kalau misalnya bisa dijerat begitu, pasal apa yang akan dijerat terhadap ibu korban? Baik, Mbak Reza, kalau terkait dengan kelalaian orang tua, kami berbicara secara umum. Kemungkinan untuk penerapan sendiri ada di pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Baik, terima kasih. Itu Andri Irwanto, Kanit Reskrim Polsek Mandonga, atas informasinya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali, Pak Kanit. Terima kasih, Mbak Lala, Mas Reza. Selamat pagi. Baik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas anti premanisme untuk menertibkan dan menindak organisasi masyarakat atau ormas yang nakal. Satgas ini dibuat oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Ia menyebut bahwa tim Satgas akan dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan. Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi. Satgas ini akan melibatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, mulai dari tahap administratif hingga eksekusi ormas yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Secara khusus, perkara administratif akan ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Tito juga mengultimatum bahwa Kemendagri tak segan untuk mencabut izin operasional tiap ormas yang melanggar ketentuan administratif. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan telah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme. Ya, melalui Satgas Premanisme yang telah dibentuk, maka aparat tidak akan ragu-ragu untuk menindak aksi kriminal atau premanisme yang meresahkan masyarakat. Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, Jaksa, dan lainnya. Caranya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus tegakkan. Caranya dua itu jelas, jadi tidak boleh ragu-ragu, harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang viral. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang... Nah, ini yang cukup mengganggu masyarakat begitu ya, karena memang aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum anggota ormas. Kita akan bahas lebih lanjut, terutama ini setelah dibentuk Satgas Premanisme. Nah, sudah bergabung bersama kami Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, ini melalui sambungan virtual, serta hadir langsung di studio ada Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Terima kasih, selamat pagi, Mas Reja. Ya, pertama saya ke Bang Syahroni dulu. Bang Syahroni, menurut Anda kira-kira apa nih yang menjadi dasar aksi premanisme bisa dilakukan atau sering dilakukan gitu ya malah ya oleh para ormas nih, oknum-oknum ormas? Jadi begini ya, terkait dengan masalah premanisme, simpel aja kok. Kalau ini mau diselesaikan dengan baik, kalau dengar tadi Pak Menko Polkam sudah menyampaikan untuk berantas premanisme. Ini masalahnya kok jadi isu nasional berhadapan dengan preman. Sayang banget gitu Republik ini. Makanya kemarin saya kunjungan kerja spesifik ke Polda Metro Jaya. Saya senang atas apa yang disampaikan Kapolda, mau melaksanakan apel gabungan seluruh
rangkaian institusi bidang khusus, misalnya Kopassus, ada dari tentara angkatan udara, ada angkatan laut. Saya bilang, Pak Jenderal, pride-nya kita harus dijaga negara, Pak. Kenapa? Masa iya lawan premanisme aja cuma sebegini ramenya, mau ngapain? Ayo Pak, segera. Kalau Menko Polhukam udah ngomong, apalagi tadi Mendagri tentang legalitas administrasi. Kalau mereka sudah ngomong semua, tidak ditindaklanjuti, buat apa? Rame-rame, ribut-ribut, ngomong berantas premanisme, berantas. Kagak ada urusannya kalau perintahnya tidak langsung ditindaklanjuti. Sayang, ini harga diri bangsa ini kemana kalau ributnya sama preman. Silakanlah kalau mau ada wilayah atau kekuasaan yang pengen salah satu ormas untuk membentengi para oknum apa misalnya, nggak apa-apa. Tapi tolong dong, jangan juga menantang seorang mantan purnawirawan di ruang publik misalnya begitu. Ini kemana ini pride kita? Sayang gitu. Gimana juga dia adalah mantan purnawirawan, mantan jenderal. Sayang kalau cuman diremeh-temehin oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Sayang gitu. Makanya saya dari kemarin kesel banget sebagai rakyat lah, mewakili rakyat lah. Ini nggak boleh didiamkan ini. Pak Prabowo Subianto nggak suka dengan ini, pasti itu. Tapi jangan dong berlawanan dengan premanisme, kita rame-rame di sini, sebenarnya nggak pantas begini. Sayang gitu, para advokat kemarin datang ke Komisi 3 misalnya menyampaikan hal-hal. Ingat gak kejadian dulu Pak Dudung sama Effendi Simbolon? Satu tentara ngelawan Effendi Simbolon. Nah sekarang, ayo tentara lawan dong tuh premanisme. Pengen tahu saya. Ya, Bang Saroni. Demikian. Ini kalau sampai akhirnya negara membentuk Satgas, berarti penegakan hukumnya sejauh ini nggak efektif dong? Ya. Ini kan baru dibentuk Satgasnya. Tapi kan sampai akhirnya dibentuk gitu. Premanisme. Ya, tapi kan faktanya sampai saat ini meresahkan masyarakat. Premanisme baru jalan pembakaran 3 mobil di Depok kemarin. Tapi udah ditangkap pelakunya semua. Oke, berarti menurut Abang Syahroni sejauh ini tidak ada aksi premanisme. Gimana? Berarti menurut Abang Syahroni, kalau tadi Abang bilang ini baru kejadian begitu ya, berarti sebelum-sebelumnya tidak ada aksi premanisme dari ormas begitu? Sebenarnya banyak aksi premanisme pada kelompok pribadi. Tapi kalau akhirnya membawa organisasi atas nama organisasi, ujung-ujungnya organisasinya diamanin, pelakunya dipenjarain. Jadi organisasinya ya diamanin, orangnya tangkep-tangkepin nggak apa-apa. Tapi berdirinya organisasinya diamanin. Sayang dong kalau akhirnya dikit-dikit organisasinya kan nggak salah. Memang. Oke, Bang Saroni, berarti ini kan menandakan bahwa sebenarnya ormas-ormas ini yang berkedok ormas melakukan aksi premanisme memang sulit diberantas karena ada backing elit atau mungkin tokoh-tokoh lokal begitu, Bang Saroni, yang membackingi. Baik, mungkin minta langsung tanggapan dari Bang Saur. Iya, saya mau disclaimer dulu ya. Kami ini para advokat dalam 2 hari, jadi saya mengkoordinir dalam 2 hari soal concern premanisme ini. Dalam 2 hari kami berkumpul 100 orang. Artinya bagaimana keprihatinan kita luar biasa. Hari Minggu saya hubungi Kapolri, kemudian dia untuk bisa kita ketemu untuk berdiskusi dan dia setuju hari Selasa. Nah saya bilang, Pak Kapolri tanpa mengurangi minta maaf, karena urgensinya luar biasa, bisa nggak diwakili? Hari Senin kemudian kami diwakili oleh Kabareskrim dengan seluruh perangkatnya. Selesai dari Kabareskrim, saya coba kontak Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, langsung direspon
Bang, kita langsung besok RDP. Jadi saya melihat bagaimana ketotalan pemerintah dalam arti luas. Apakah itu eksekutif, legislatif, kita dengar sendiri dari Pak Sahroni. Bukan saja mereka menerima aspirasi, tapi mereka melakukan kunker. Barangkali kenapa ke Jakarta? Karena mungkin ini strategis ibu kota negara, yang juga barangkali aksi-aksi itu sangat telanjang di kita. Kenapa ini dianggap urgensinya sangat menurut besar, saya, seperti dibilang Sahroni, sudah sangat. Bayangkan misalnya kepala daerah sudah diancam hanya mengatakan satu kata, ormas tidak ada menyebut simpulnya, kemudian mengancam akan mengerahkan 50.000 orang, anggota saya 500.000 dan tidak akan mungkin kemudian dibubarkan polisi. Dan Anda tahu, kalau aparat penegak hukum saja dikejar-kejar, dilukai, kemudian mobilnya dibakar, bukankah ini sudah mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari negara? Inilah menurut saya salah satu urgensinya. Tiap hari kita lihat mereka berantem satu dengan yang lain, ada yang bawa senjata, kemudian mempersekusi. Kami sebagai advokat sudah mengatakan seakan-akan mereka ini kebal hukum atau mereka di atas hukum. Itulah kemudian keterpanggilan advokat. Nah, sehingga pemerintah kemudian perintah presiden, kita dengar tadi kepada Menko Polhukam, bukan saja hanya kepolisian, ada tentara di sana, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Hukum. Artinya apa? Ini satu declare bahwa akan berantas tuntas seperti juga tema kita sini. Nah, oleh karena itu saya kira ini, karena kan memang ada kelakuan yang dilakukan tindak pidana, itu tindak pidana, tapi di undang-undang itu kalau memang ada berkali-kali dilakukan oleh organisasi itu, perintah daripada undang-undang itu, undang-undang ormas ini bisa dibekukan. Nah, ini yang saya lihat bagaimana kesungguhan dengan tim satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah ini, Mbak Kumala. Oke, Bang, kalau misalnya kita ngomongin soal pembentukan Satgas ini, menurut Anda ini kira-kira bisa jadi solusi jangka panjang atau justru untuk meredam jangka pendek aja? Saya kira ini kan kalau kita lihat timnya itu kan sangat permanen gitu loh ya, dan juga lintas kementerian. Nah, menurut saya karena dia sudah mengancam investasi kita, sudah lari karena ketakutan. Misalnya apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR waktu mereka kunjungan ke Cina. Salah satu pabrik, dia bilang bahwa pabrik yang mereka bangun di Subang itu diganggu oleh ormas. Iya, dipalakin. Dipalakin. Supirnya kemudian dipersekusi, dianiaya. Nah, kemudian ini juga berpotensi untuk lari investasi dari kita. Coba bayangkan, semua sekarang ini pergi ke Vietnam. Vietnam itu kemudian sekarang ini hanya pengangguran 1-2%. Sementara kita bisa 40%. Karena apa? Iklim investasi kita itu tidak aman karena ormas-ormas, preman-preman ormas ini gitu. Tapi menyambung pertanyaan Reza tadi, Bang, apakah pembentukan Satgas ini hanya responsif karena tekanan investor, karena tekanan ekonomi, atau memang menyentuh akar masalahnya nih dengan pembentukan Satgas? Kan begini, karena selama ini kan pertanyaannya kan mungkin karena lembaga-lembaga ini sendiri-sendiri, sekarang mereka bersatu dalam Satgas ini. Ada di situ polisi, kemudian ada tentara, saya dengar ada intelijen yang coba mencari-cari orang-orang yang selama ini juga diduga bisa melakukan tindakan-tindakan premanisme. Siapa sipil dikasihkan kepada polisi. Nah, yang menarik bagi saya adalah bagaimana pesan serius. Andaikan ada tentara yang mencoba membackingi. Nah, karena ada Danpuspol, kami akan menindak tegas katanya. Jadi tidak ada lagi kesempatan yang membackingin ormas ini, bahkan mengklaim. Seperti dibilang Pak Sahroni, pasti presiden marah karena soal ini. Tapi ada orang mengklaim sepertinya dekat dengan polisi. Inilah menurut kami penghinaan, pengecut daripada ormas-ormas preman-premanisme ini gitu loh, Mas Reja. Baik, Bang Saur, kita akan bahas lebih lanjut apakah benar Satgas ini nantinya menjadi jaminan untuk menghilangkan aksi-aksi premanisme, Reza. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jadi kita akan kembali lanjutkan obrolan bersama Bang Saur di sini. Bang Saur, kalau kita ngomongin sejarah mengenai ormas kan cukup panjang begitu ya. Ada yang sudah ada sebelum kita merdeka. Tapi apa yang membuat ada oknum-oknum, kita bisa bilang ini melakukan aksi premanisme, bahkan membuat masyarakat jadi takut gitu. Harus kita akui, sebenarnya ormas itu berdiri adalah untuk mencerminkan atau mengekspresikan apa perintah daripada undang-undang untuk membantu pemerintah, kesejahteraannya, menyampaikan ketertiban. aspirasi masyarakat juga. Itu dulu ya. Jadi kembali saya juga lihat misalnya Satgas yang dibuat ini adalah Satgas
anti premanisme atau yang ada di ormas, supaya kita clear di sana. Jadi kita nggak memusuhi ormas. Nah, pertanyaan Reza penting banget ini. Mengapa tiba-tiba kemudian ada yang fenomena yang terjadi sekarang seperti Pak Saroni bilang, ada seorang mantan wakil presiden, jenderal dan lain-lain sangat terbuka kemudian mempersekusi melalui ancaman-ancaman. Menurut saya adalah karena hukum tidak berdaulat lagi atau hukum tidak diterapkan secara tegak, akibatnya antitesis dari itu muncul. Yang artinya adalah kekerasan, barangkali mereka merasakan lebih efektif. Ini yang terjadi. Misalnya dengan memakai jasa para preman ini, karena hukum misalnya tidak berjalan, kemudian mereka menggunakan ormas-ormas ini untuk kepentingan mereka gitu. Jadi itu yang menurut saya kenapa ormas ini bisa muncul, karena memang hukum tidak tegas, tidak tegak gitu loh. Atau ada faktor yang tadi Mala bilang bahwa ada backingan orang-orang di belakangnya. Loh, bisa aja, artinya gini loh, dimanapun ini dari aspek sosiologis, katakanlah ketika ada satu kepentingan, ya wajar aja orang mungkin dalam konteks ada katakanlah bisnis di sana, ada uang di sana. Nah, problemnya ini legal apa tidak? Itu sebabnya menurut saya makanya ini holistik. Ada tentara di sana, ada polisi, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, bahkan dalam tadi kunkernya Komisi 3 ada kejaksaan. Ini membuktikan bukan saja katakanlah penindakan pidananya yang dilakukan, tetapi juga tadi dibilang Pak Menteri Dalam Negeri, tapi sanksi pidananya. Jangan juga seperti dibilang Pak Saroni, udah berkali-kali misalnya ormas tersebut melakukan tindak pidana, karena kan di situ berkali-kali mengganggu keamanan ketertiban, bisa disanksi administrasi dari tertulis, kemudian sampai pencabutan. Kita ke Bang Syahroni. Bang Syahroni, sebenarnya kan tujuan ormas ini baik, tapi aksi-aksi premanisme yang berkedok ormas ini masih terus terjadi hingga saat ini. Apakah itu menandakan penegakan hukum kita memang selama ini ada yang salah, begitu Bang? Enggak, kalau penegakan hukum kan ngelihat dari aspek bagaimana terjadinya satu masalah. Bang Saur bilang bahwa sekarang pada posisi kita lemah. Bukan saja penegakan hukum. Negara kita lagi posisi ngomongin kelemahan premanisme yang harus diberantas. Harusnya kita lagi bicara bagaimana investasi yang negara butuhkan, ngomongin puluhan miliar dolar, ratusan miliar dolar, kan keren. Nah, ini ngomongin preman. Sayang gitu, akhirnya kalau ngurusin preman doang, orang kalau mau ditindak, ketindak aja. Gak usah bikin satgas ini, gak usah bikin satgas itu. Gak penting itu. Sekarang bagaimana perintah presiden, sudah jelas, berantas itu preman. Nah, sekarang ormas-ormas yang mau melakukan tindak pidana, atau mau melawan kepala daerah, misalnya kayak Bang Saur bilang, Bang Saur, kalau saya jadi Deddy Mulyadi nih, saya lawan itu. Lo mau ngapain? Cuma ngomong-ngomong doang, saya lawan kira-kira untuk kita berdua. Iya, untuk mengatasi akar masalahnya, solusi yang ditawarkan Komisi 3 apa nih, Bang Syahroni? Ya, kita pengen pemerintah ini serius menangani urusan beginian. Kalau sudah di ruang publik kok koar-koar, purnawirawan diledek-ledekin begitu. Lah, kalau purnawirawan dia punya loyalis, tentara itu yang serdadu-serdadu marah, bagaimana? Gitu loh, sayang gitu. Ada ormas nggak apa-apa. Tapi jangan merasa bahwa di-backingin presiden. Biasa aja lah, namanya juga bagian dari proses kehidupan. Adanya ormas tidak dilarang. Tapi kalau mengatasnamakan selalu dekat dengan presiden, belum tahu nih presidennya beneran apa kagak nih dekat sama yang bersangkutan, misalnya gitu. Saya sampaikan di ruang ini, ormas nggak dilarang untuk dibuat di Republik ini. Silakan, itu hak sebagai warga negara ingin membuat organisasi masyarakat, nggak apa-apa. Tapi tolong hargai semua pihak, hargai semua orang, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang selalu menganggap bahwa dia di-backingin oleh Presiden Republik Indonesia. Jangan. Saya mohon semua ormas yang ada di Republik ini, jangan pernah merasa bahwa di-backingin oleh penguasa.
Baik, berarti kita Demikian. tegaskan sekali lagi bahwa memang ormas ini tidak bermasalah, diatur oleh undang-undang juga bahwa ini salah satu kebebasan berekspresi masyarakat. Memang itu begitu. tujuan. Tapi yang digarisbawahi di sini ada aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum begitu ya. Bang Saur, ini kan merupakan titik cerah begitu ya bahwa pemerintah mau mengatasi permasalahan ini. Menurut Bang Saur kira-kira berapa lama nih waktu pemerintah atau Satgas ini bisa menyelesaikan permasalahan yang cukup pelik sejak lama ini? Saya jawab dulu saya pikir penting juga menambah respon dari Pak Sahroni. Tadi sangat lugas. Bahkan kalau saya itu kepala daerah akan saya lawan. Dan itu juga yang kami lakukan ketika kami bertemu dengan teman-teman di Komisi 3. Kemudian karena kami ini adalah advokat penegak hukum, kemudian secara terang benderang kami buatkan contoh-contoh. Contoh-contoh di mana membakar mobil polisi, mengancam kepala daerah, kemudian juga pernah mengeksekusi orang di depannya dengan ada tentara di sana, tidak ada penegakan hukum. Ya kan, dan katanya saya akan dilaporkan kembali. Alhamdulillah kalau ini proses hukum. Maksud saya adalah bahkan sebelum kami ke Komisi 3, kawan-kawan sekalian, saya udah ketemu Kabar Eskrim. Apa yang kami suarakan di Komisi 3 juga, karena sudah telanjang yang viral itu, bahkan itu yang kita bilang, ada kemarin katakanlah orang kemudian memberikan pendapat soal katakanlah proses pemerintahan. Nah, lalu nanti yang saya kudeta kayak gitu-gitu. Ini kan di mana hukum gitu loh. Maksudnya adalah itu sudah tenderang benderang dalam undang-undang ormas bahwa kalau ada pengancaman atau ada orang ormas melakukan tindakan seperti aparat hukum, sudah jelas itu ada pidananya. Nah, maksud kita Reja, undang-undang ini yang selama ini tidak diterapkan padahal sudah terang benderang di situ apa hak dan kewajibannya. Kalau mengganggu ketertiban bisa dicabut. Nah, kalau berkali-kali kita lihat gambar-gambar itu. Kemudian sekelompok mereka dengan seragamnya membawa samurai, ya kan? Kalau yang di Depok membawa samurai, kemudian membawa pistol, kemudian melukai para penegak hukum. Bukankah ini mereka merasakan lebih kuat? Padahal yang dilakukan penegak hukum adalah tindakan penegak hukum mau menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Gitu loh, Reja. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang dibentuk oleh pemerintah ini pesan. Dan juga saya kira otokritik bahwa kalau kita mungkin tidak ini lagi serius, saya bayangkan bukan tidak mungkin kita negara tanpa hukum. Bukan saja. Bang Saur tetap setuju Satgas ini dibentuk. Sangat, saya setuju sangat. Meskipun tapi Bang Sahroni bilang tadi nggak penting sebenarnya. Kalau menurut saya Pak Sahroni tidak penting itu lebih kepada tindakannya yang ini. Jangan juga nanti ada lagi Satgas, tetapi nothing tindakan itu maksudnya. Bahkan tadi kalau saya ya mungkin ditanya bagaimana ekspresinya seorang Komisi 3 Wakil Ketua Komisi Hukum loh. Sampai harus mengatakan yang semestinya kita tidak harus bicara. Tapi bagi kami advokat adalah soal concern penegakan hukum. Ya, dan oleh karena itu kita kasih kesempatan dan juga kita himbau juga kepada Satgas ini ya jangan sekedar omon-omon karena ini menyangkut juga kenyamanan, keamanan dan juga ancaman daripada masyarakat sendiri, Mas Rija. Oke, Bang Saur, ini yang cukup menarik adalah masyarakat nantinya kan bisa melakukan pengaduan, begitu pengaduan. Ya. Kalau sama penegak hukum aja mereka berani, apa yang menjamin keamanan masyarakat yang mengadu itu dalam keadaan aman nantinya? Kalau saya melihat ya begini, memang salah satu pesan daripada Satgas ini adalah supaya masyarakat berani untuk melaporkan. Nah, oleh karena itu, kenapa di dugaan saya, kenapa aparat penegak hukum yang tadinya juga cukup di backup oleh teman-teman tentara adalah keseriusan. Jadi masyarakat juga harus bertanggung jawab juga, Mas Reja. Sama dengan kami, ketika kami laporkan kepada kepolisian, kemudian dikatakanlah diancam misalnya, itulah adalah bagian mahkota apresiasi bagi kami sebagai bagian tanggung jawab daripada warga negara. Bahwa kita melakukan, menemui, kalaupun tidak, dugaan saya mereka juga punya hotline, atau Kumala, atau Reja ketika kita berdiskusi ini, kemudian segera juga, sebab supaya mereka tahu, tetapi jauh lebih penting dari itu, supaya mereka ini hadir di pasar-pasar, di mana tempat keramaian, serta yang juga ya yang pakai berdasi. Nah, tentu saya kira mereka itu sudah punya kemampuan lah untuk menganalisis. Setidaknya kehadiran mereka itu hadir, paling tidak sekarang premanisme itu kemudian berhitung.
tetapi lebih dari itu tindakan nyata seperti bilang Pak Saroni itu jauh lebih penting. Gitu. Oke, dikit lagi Bang Saur. Kalau misalnya tadi kita lihat atau Bang Saur tadi sempat bilang kita bisa melapor sebagai warga begitu ya. Sebenarnya fokus dari Satgas ini nanti akan kemana? Apakah mengurusi hal-hal kecil seperti laporan masyarakat, permintaan THR atau aksi premanisme malak ke warung dan segala macam, atau justru fokusnya ke besar masalah investasi dari asing begitu ya, yang tadi sempat Bang Saur dibahas juga begitu mengenai investasi di Jawa Barat tadi. Iya, saya ketepatan bukan anggota Satgas saja. Iya. Cuman yang kita ingat tadi benar sebenarnya kalau kita lihat ini kan fokus utama ini kan soal Satgas anti premanisme ini sebenarnya yang dideklar ke pemerintah kan adalah untuk memberi kenyamanan kepada investor kita. Ya, betul. Sebenarnya declare mereka itu yang menurut saya itu akan berdampak secara holistik kepada kita semua. Tetapi yang di depan kita tadi Pak Saroni bilang bagaimana investasi sekian juta US dollar ini kemudian terancam. Nah, cuman menurut saya itu inline karena memang sudah mulai mereka tidak kondusif, kemudian dibentuklah ini. Nah, menurut saya itu mereka inline untuk melindungi investor ini supaya nyaman, jangan sampai lari lagi dari. Terakhir kita ke Bang Syaroni. Bang Syaroni mungkin langsung menanggapi tadi dari Bang Saur. Seperti apa, Bang? Jadi yang tadi Bang Saur sampaikan benar. Kenapa saya bilang udahlah Satgas nggak penting, tapi tindakan dari para stakeholder yang ada di Republik ini untuk segera memfokuskan apa yang menjadi perintah Presiden. Dan kita jangan selalu ngomongin masalah preman. Ngapain? Sayang gitu kalau akhirnya yang ormas tersebut merasa karena dibakingin oleh Bapak Presiden, akhirnya dia berkoar-koar, merasa karena kekuatan yang ada. Sudahlah, kalau dibilang dia declare, gue punya nih 1 juta anggota lah rakyat Indonesia, ini 350 juta. Bukan 1 juta gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, kita berharap silakan para ormas yang memiliki badan hukum jalankan dengan roda yang sesuai aturan. Tapi jangan melakukan sesuatu kesombongan karena merasa di-backingin oleh penguasa. Jangan. Silakan Anda berkegiatan dengan seksama bila perlu, bantulah masyarakat yang memang perlu bantuan. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Bang Syaroni. Mudah-mudahan masukannya ini juga didengarkan oleh Satgas ya untuk nantinya ditindaklanjuti. Karena yang terpenting adalah bukan Satgasnya semata, tapi tindakan penanganannya atau penghilangan aksi-aksi premanisme. Terima kasih juga Bang Saur sudah hadir di studio pagi hari ini. Terima kasih Pak Saroni. Baik, kita masih akan kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nanti akan ada segmen Akib on Location. Tentang apa, Reza? Jadi ini ternyata Pemprov Jakarta sudah resmi menggratiskan ada 15 golongan untuk naik Transjakarta, MRT atau LRT dan juga Trans Jabodetabek. Ini bahkan sudah dimulai sejak 7 Mei kemarin. Kita akan lihat seperti apa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menggratiskan sejumlah layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat mulai Rabu 7 Mei 2025. Kedepannya 15 golongan itu bukan hanya gratis naik Transjakarta, MRT atau LRT saja, tetapi juga Trans Jabodetabek. Untuk itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana untuk membuka 5 trayek Trans Jabodetabek baru. 15 golongan masyarakat yang menikmati fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta adalah PNS dan pensiunan DKI, tenaga kontrak, penerima KJPP, pekerja bergaji UMP, penghuni Rusunawa, tim PKK, warga Kepulauan Seribu, penerima Raskin, TNI Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia berusia lebih dari 60 tahun, pengurus rumah ibadah, guru dan staf PAUD, dan juru pemantau jentik atau jumantik. Untuk mendapatkan pelayanan transportasi umum gratis, golongan penerima harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah mendaftar dan lolos verifikasi, pemohon akan diinformasikan mengenai jadwal dan lokasi pengambilan kartu.
Diharapkan penggunaan transportasi umum di tahun 2025 dapat meningkat 5-10% untuk menekan kemacetan di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Saat ini saya sedang berada di halte Balai Kota, di mana pada hari Rabu kemarin, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sebuah kebijakan bahwa ada kebijakan untuk menerapkan layanan transportasi umum gratis. Sebenarnya kalau untuk Transjakarta sendiri, pemirsa, layanan transportasi umum ini sudah berlaku cukup lama ya untuk beberapa golongan. Namun per hari Rabu kemarin, Gubernur DKI Jakarta memperluas layanan transportasi umum gratis ini menjadi 3 moda transportasi ya, dari Transjakarta, kemudian MRT, LRT sekarang sudah bisa dinikmati oleh 15 golongan yang nantinya bisa dinaiki secara gratis. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat Jakarta mengenai kebijakan ini? Saya akan bertanya langsung dengan penumpang Transjakarta nih di halte ini. Pagi Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Mas Ipa. Mas, izin duduk ya Mas. Mas siapa tadi? Mas Ipa. Mas Ipa, oke. Mas Ipa, ini sudah tahu belum Mas, kalau Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung ini mengeluarkan kebijakan ada kartu layanan gratis untuk Transjakarta, MRT, LRT, udah tahu belum Mas? Belum. Oke, kalau menurut Mas sendiri, ini kan yang gratis ini ada 15 golongan ya, ada PNS, ada lansia disabilitas, TNI Polri, dan lain sebagainya. Kalau Mas sendiri sudah termasuk golongan itu atau gimana nih? Atau mungkin penghuni rusunawa mungkin? Belum kayaknya kita pekerja lapangan. Oke, Mas sendiri kalau melihat kebijakan transportasi umum gratis, menurut Mas gimana sih tanggapan Mas sendiri? Kalau menurut saya ya membantu lah, tapi alangkah baiknya yang di bawah-bawah kayak pekerja golongan bawah itu gratis juga pas ya, dapat juga. Oke, ini mungkin jadi masukan nih untuk Pemprov DKI Jakarta untuk pekerja-pekerja kalau bisa dapat gratis juga Mas ya. Oke. Yang di atas saja yang dapat, kita juga ya ingin dapat juga. Oke. Mas, saya mau nanya nih, kalau misalnya dengan kebijakan transportasi umum Jakarta, transportasi umum gratis nih ya kan nanti akan semakin banyak nih yang naik transportasi umum. Sebagai pengguna transportasi umum, tanggapan Mas sendiri gimana nih kalau melihat semakin banyak nih orang yang menggunakan transportasi umum? Makin bagus, kemacetan kan ada pengurangan daripada banyak mobil, macet juga kan, banyak yang naik MRT apa kan juga memperlancar jalan juga. Oh iya, sebelumnya Mas Ipa ini berarti turun di Balai Kota ini atau baru mau naik? Turun di Balai Kota, naik lagi jurusan ke Kuningan 6A 6B. Oke. Berarti memang sudah sering ya turun di Balai Kota sini ya? Kan ada kebijakan baru juga nih Mas, kalau tiap hari Rabu PNS Pemprov DKI harus naik transportasi umum. Nah, Mas sendiri yang turun di Balai Kota pasti sering lihat dong ada PNS datang ke hari Rabu kemarin. Gimana sih Mas, boleh ceritakan nggak kalau hari Rabu kemarin tuh PNS yang wajib naik transportasi umum tuh kayak gimana sih? Kalau Rabu kemarin nggak sempat lihat, kita pagi udah berangkat lagi ke sana ya, transit lagi. Menurut Mas, kalau PNS Pemprov diwajibkan untuk naik transportasi umum, pendapat Mas sendiri gimana? Ya nggak apa-apa juga, biar saling membaur sama masyarakatnya juga ya. Tapi dengan kebijakan itu, Mas sendiri ngelihat gak sih apakah macetnya mulai berkurang atau masih sama aja atau mulai sedikit berkurang nih kira-kira? Kayaknya sih macetnya semakin berkurang kayaknya. Iya. Oke. Mas Ipa, ini terima kasih banyak nih Mas ya atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Mas ya. Oke, itu dia pemirsa tanggapan dari salah satu warga Jakarta yang akan naik Transjakarta ini. Ternyata Mas Ipa tinggalan bis nih ternyata. Jadi menurut Mas Ipa tadi untuk layanan Transjakarta gratis, ini tidak hanya Transjakarta ya, tapi Transjakarta, MRT, LRT yang telah dicanangkan oleh Gubernur Pramono Anung
di mana memang kalau bisa lebih dari 15 golongan dong Pak Pramono gitu kan. Dan saya juga lihat di sosial media ada beberapa juga masyarakat yang kalau bisa golongan diperluas, misalnya mahasiswa juga dapat gitu kan. Dan kalau kita bicara soal 15 golongan itu pemirsa, kalau ini boleh saya sebutkan ya. Yang pertama adalah PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya. Kemudian juga ada tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Yang ketiga ada peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Kemudian yang keempat ada karyawan swasta tertentu atau pekerja bergaji UMP melalui Bank DKI. Nah mungkin Mas Ipa tadi belum melalui Bank DKI ya. Kemudian yang kelima ada penghuni Rusunawa. Keenam ada juga tim penggerak PKK. Kemudian yang ketujuh ada penduduk dengan KTP Kepulauan Seribu. Yang kedelapan ada penerima beras keluarga sejahtera atau Raskin di Jabodetabek. Dan 9 ada anggota TNI Polri, 10 ada veteran Republik Indonesia, 11 penyandang disabilitas, 12 lansia atau usia di atas 60 tahun. Kemudian juga 13 pengurus masjid atau marbot, 14 pendidik dan tenaga pendidikan PAUD, dan 15 juru pemantau jentik atau jumantik ya pemirsa. Sementara itu, laporan kami dari halte Balai Kota kembali ke Reza dan Mala di studio. Pemirsa, kabar viral pertama untuk Anda. Tangis histeris balita usia 1 tahun ini pecah saat korban bersama ibunya tiba di kantor pemadam kebakaran untuk meminta melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut di kepala balita tersebut. Nah ini lagi-lagi damkar ya, diminta pertolongan untuk anak yang kepalanya tersangkut kaleng. Jadi memang ceritanya dia sedang main dan juga mandi bersama kakaknya. Ini membuat panik warga sekitar setelah ditemukan adanya kepalanya tersangkut dalam kaleng. Waduh. Jadi meski sudah berusaha nih untuk melepaskan kaleng, namun tidak kunjung lepas. Akhirnya orang tua bersama korban langsung datang ke kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Utara untuk minta bantuan nih lepasin kaleng biskuit yang nyaris hampir menutup semua bagian kepala anaknya. Jadi kondisi anaknya juga histeris ya. Tangis terus meronta-ronta membuat petugas cukup kesulitan untuk membebaskan kepala dari kaleng tersebut. Sampai akhirnya petugas berhasil dan dikasih tepuk tangan. Melegakan sekali ya. Udah lega. Orang tua hati-hati ya. Kalau anaknya main kaleng-kalengan, hati-hati dimasukin jangan lagi ke lupa kepala. untuk selalu memantau anak Anda, jangan lepas dari pandangan begitu. Jangan dikit-dikit lepas dari pandangan sampai akhirnya bisa terjadi hal seperti ini ya. Kabar viral selanjutnya pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas di sebuah parkiran hotel di Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru Riau. Jadi dalam video yang bisa dilihat ini terlihat dengan santainya begitu ya, dia masuk ke dalam untuk mengambil begitu, bawa kabur motor hanya dalam hitungan detik. Ini pasti sudah berkali-kali melakukan aksinya ya. Pelaku diketahui berinisial RM dan ASW, masih berusia 21 tahun. Setelah aksi terakhir mereka dilaporkan korban, polisi bergerak dengan cepat dan berhasil menangkap keduanya di hotel di Pekanbaru. Jadi dari hasil pemeriksaan ternyata mereka sudah melakukan aksinya di 3 lokasi berbeda. Motornya yang sudah diambil dijual dengan harga Rp2.200.000 melalui marketplace kepada pembeli. Nah, mereka juga bisa dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara ya. Jadi kalau mau beli motor curiga dengan harga yang terlalu murah begitu, too good to be true, harus hati-hati kita. Iya, apalagi ini sudah dijual di ini juga ya, e-commerce marketplace, ya? betul. Iya, marketplace. Berikutnya pemirsa, ada sebuah video yang menunjukkan seorang wanita berkerudung
yang tengah diinterogasi. Diduga memang kedapatan mencuri beberapa perlengkapan bayi dari sebuah minimarket di Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi dari pelaku yang tertangkap di salah satu seorang pegawai yang berteriak maling dan langsung dikejar oleh warga. Iya, terlihat dalam video beberapa warga berusaha menginterogasi wanita berkerudung itu serta memaksanya untuk mengeluarkan beberapa barang yang telah dicurinya, seperti minyak telon dan beberapa minyak kayu putih. Awalnya pelaku sempat mengelak bahwa dirinya tidak mencuri barang-barang tersebut. Namun atas desakan warga, pelaku akhirnya mengakui bahwa dirinya telah mencuri beberapa barang dari minimarket itu dan akan bertanggung jawab. Menurut keterangan dari penjaga parkir, Ujang diduga melakukan aksinya saat penjaga toko ini lengah langsung memasukkan barang-barang yang diduga diambilnya ke dalam tas. Atas kejadian ini pelaku sempat ingin diamankan ke Polsek Sektor Sukasari, Kota Bandung, seperti yang terekam dalam video pemirsa. Namun melihat pelaku yang sudah mengakui perbuatannya, pihak minimarket akhirnya luluh memilih jalur damai dan kekeluargaan. Baik, ini masih terkait dengan aksi pencurian. Kalau kali ini adalah aksi pencurian tabung gas 3 kg yang marak terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain aksi terekam kamera pengintai atau CCTV, mirisnya terduga pelaku saat beraksi ini membawa ketiga anaknya dan satu diantaranya dalam gendongan. Kita bisa lihat di video bahwa dengan santainya ini pelaku membuka pintu dan mengambil gas LPG 3 kg begitu bersama anaknya yang satu digendong. Ini benar-benar melanggar hukum karena anaknya dibawa dalam aksinya. Iya, bahkan mereka bukan bonceng 3 lagi tapi bonceng 4 begitu. Tapi aksi ini memang tidak dilaporkan ke polisian, namun menunggu itikat baik begitu karena gasnya biasa dipakai sehari-hari untuk berjualan. Iya. Ini mudah-mudahan sadar ya dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Di bawah kompor ya. Jadi ada puluhan orang pria pemirsa yang bertopeng diduga preman suruhan terlibat dengan warga di Pati, Jawa Tengah. Jadi bentrokan ini memang dipicu setelah ada sengketa lahan pertanian ya. Aksi puluhan orang bertopeng mendapat perlawanan warga hingga terjadi adu mulut dan bentrok. Namun karena kalah jumlah, 2 rumah warga yang berdiri di lahan sengketa tersebut berhasil dirobohkan oleh puluhan orang bertopeng. Sengketa tanah di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah yang melibatkan kelompok petani dengan sebuah pabrik gula di Kecamatan Tayu tidak kunjung usai. Konflik terjadi karena lahan pertanian milik negara dimanfaatkan oleh perusahaan pabrik gula tersebut. Para petani menuntut agar tanah itu bisa digunakan kembali oleh warga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ada model Ayu Aulia yang mendatangi Barreskrim Mabes Polri ditemani kuasa hukumnya. Ayu menjalani pemeriksaan terkait dengan laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya, Doni Manurung dan Herdian Saksono, mendatangi Barreskrim Mabes Polri pada Kamis siang. Ayu Aulia diperiksa sebagai saksi atas laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik perihal anak yang dilahirkan diduga dari hubungan gelap. Ayu diperiksa selama 1 jam dengan 35 pertanyaan seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tudingan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Terkait kabar mundurnya Ayu Aulia menjadi saksi, ia menegaskan tidak akan mundur dari kasus ini. Ia bertanggung jawab untuk meluruskan masalah yang sempat membuat heboh di masyarakat. Ayu merasa iba dengan kondisi psikologi anak dari Lisa Mariana sehingga ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara ini.
Ya, masih informasi dari Bareskrim, tapi kali ini terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kita akan memantau bagaimana laporannya, apakah sudah ada yang datang ke sana, kuasa hukum maupun keluarga dari Jokowi. Ada Syahda Yustisa di sana. Selamat pagi Syahda, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat pagi Mala, Reza, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya untuk terkini di Bareskrim Polri, kami mendapatkan informasi bahwasannya kuasa hukum beserta juga dengan pihak keluarga dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dikabarkan akan memenuhi panggilan ke Bareskrim Polri. Ini terkait dengan polemik ijazah palsu, yang nantinya informasinya kami mendapatkan informasi bahwa mereka ini tiba sekitar pukul 8.45 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini kami bisa menggambarkan bahwa situasi terkini di Bareskrim Polri bahwa belum ada satupun tanda-tanda dari pihak kuasa hukum ataupun pihak keluarga Jokowi juga datang, dan ini juga kami perlu mengkonfirmasi bahwa apakah nantinya benar-benar pihak keluarga Jokowi ini akan tiba atau turut datang untuk memenuhi panggilan ini juga belum bisa dipastikan, tapi mengingat bahwasannya pemeriksaan yang akan dilangsungkan di pukul 8.45 sekurang lebih sekitar 20 menit lagi, kami belum melihat tanda-tanda adanya protokoler yang berada di Bareskrim Polri terkait dengan hal tersebut. Selain itu juga terkait hal ini, agenda apa sebenarnya yang ingin diperiksa, bahwasannya hari ini rencananya kuasa hukum akan menyerahkan ijazah asli dari Presiden Joko Widodo ini ke Bareskrim Polri, di mana untuk ijazah dari Presiden Joko Widodo ini nantinya akan dilakukan uji laboratorium forensik untuk didalami lebih lanjut mengenai orisinalitasnya. Dan selain itu, Reza, Mala, serta pemirsa, kami juga masih menantikan kehadiran mereka di sini. Nanti kami juga akan mendengarkan pernyataan langsung dari mereka. Tapi kalau kami bisa sedikit mengulas, bahwasannya memang untuk pihak Bareskrim Polri ini kemarin tepatnya pada tanggal 8 Mei ini mereka juga sudah mengunjungi Polresta Surakarta, di mana juga mereka ini akan melakukan pengujian sejumlah dokumen pembanding terkait dengan polemik ijazah palsu tadi, di mana apa-apa saja kemudian dokumen pembanding tersebut ini terdiri dari ijazah teman SMA, kemudian ijazah SMA Presiden Joko Widodo, kemudian juga pernyataan dari teman-teman kuliah dan juga teman-teman beliau dulu di masa sekolah. Inilah kemudian yang akan diuji secara saintifik dan juga akan mencari data-data pembanding lainnya untuk kemudian diklarifikasi terhadap polemik permasalahan ini. Dan memang nantinya rencananya polisi akan melangsungkan pemeriksaan terhadap 26 saksi terkait dengan kasus ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya untuk Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 April lalu ini sudah melaporkan 5 orang terkait dengan kasus ini, di mana salah satunya adalah Roy Suryo. Dan tepat sekali bahwa pada tanggal 5 Mei itu Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa ijazah beliau ini bukanlah objek penelitian dan merasa sangat dihina terkait dengan pelaporan hal ini. Sementara demikian, nanti kami akan update kembali terkait dengan pergerakan yang ada di Bareskrim Polri. Baik, terima kasih Syahda Yustisa melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Iya, jadi dari perkembangan terakhir dikatakan memang penyelidikan sudah mencapai 90%, hanya tinggal 10% saja untuk meneliti dari Puslap 4 untuk melihat secara langsung begitu ya ijazah, keaslian ijazah dari Jokowi. Kita tunggu ya perkembangan. Ya, terima kasih Syahda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini ada kecelakaan maut tragis yang terjadi di perlintasan kereta sebidang di Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Ada sebuah truk yang pengangkut kedelai ini tertabrak kereta, supir truk bahkan tewas di lokasi. Kerasnya benturan mengagetkan warga sekitar. Dari keterangan masinis, truk yang melaju dari timur ke barat diduga nekat menerobos palang pintu meski bunyi sirine telah berbunyi di perlintasan dan kereta juga sudah membunyikan klakson berkali-kali. Lokomotif kereta Harina langsung menghantam kabin truk hingga truk pun terpental dan muatan berupa kedelai berserakan di sekitar rel. Tidak ada penumpang kereta yang mengalami luka-luka, badan truk ringsek, sementara supir truk Muhammad Akbar, 20 tahun, warga Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia. Petugas gabungan BPBD Polrestabes Semarang dan PT KAI melakukan evakuasi rangkaian kereta ditarik mundur ke stasiun Tawang Semarang untuk diganti lokomotif.
Akibat kejadian ini, pemirsa, kereta api Harina relasi Bandung-Semarang-Surabaya mengalami keterlambatan hingga 180 menit. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jemaah calon haji dari berbagai negara sudah memadati Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Ada beberapa tips agar para jemaah nyaman dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Dan berikut liputannya. Jadi jemaah calon haji dari berbagai penjuru dunia memadati Masjid Nabawi. Ada 3 tips nih untuk Anda. Yang pertama, harus selalu membawa ID card haji, gelang identitas, dan minimal nih ada kartu identitas hotel. Tujuannya untuk memudahkan petugas apabila Anda merasa tersesat begitu ya, atau lupa jalan pulang. Yang kedua, jemaah disarankan untuk menghafal rute pintu masuk masjid. Ini sebagai patokan pintu masuk dan keluar untuk lebih memudahkan nanti balik ke hotel. Dan yang terakhir, Anda juga diminta untuk membawa kantong plastik atau tas kecil untuk menyimpan alas kaki. Nah, kedisiplinan kecil seperti ini dengan bawa identitas, menjaga barang bawaan sendiri bisa menciptakan kenyamanan beribadah bagi seluruh jamaah. Penting banget dicatat ya ini tips-tipsnya. Karena luas banget, bisa jadi bingung begitu karena mirip semua pintunya ya. Berikutnya ada klinik kesehatan haji Indonesia yang siap melayani berbagai jamaah haji Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan selama mereka beribadah di Tanah Suci. Klinik kesehatan ini akan beroperasi selama 24 jam untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi jemaah haji Indonesia. Sejumlah fasilitas penunjang telah disiapkan, antara lain ada 39 dokter yang akan berjaga di setiap klinik baik di daerah kerja Kota Mekah maupun di Kota Madinah. Selain itu, KKHI juga menyediakan mobil ambulans sebanyak 15 unit. 10 unit mobil ditempatkan di Kota Madinah dan 5 unit akan beroperasi di Madinah. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya bagi jamaah nanti yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, sudah siaga di sana. Betul. Klinik maupun ambulans. Diharapkan memang sehat selalu selama tapi jangan sampai menjalankan sakit ibadah ya. Tetap jaga kesehatannya. Baik, informasi tadi pemirsa menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Andi Kumala. Dan saya Reza Baluel. Nah, saya punya pantun penutup. Silakan. Mbak Julpa, temennya Bu Desi. Cakep. Sampai jumpa dan terima kasih. Cakep. Sampai jumpa pemirsa. Happy long weekend ya. Bye-bye.